Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anton Kurniawan dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2021 semester 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya mengenai ujian dari Bapak Hafid, yakni langsung saja pengendalian kualitas. Langsung saja untuk soal yang pertama. Saya buka dulu, mohon sabar ya. Jadi untuk soal yang pertama adalah eh, tentang Six Sigma. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu Six Sigma ya teman-teman. Six Sigma ini adalah sebuah metode untuk meningkatkan proses bisnis yang bertujuan untuk menemukan dan mengurangi faktor penyebab off-grade dan kesalahan. Tentunya untuk meningkatkan produktivitas kerja, juga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif, sehingga perusahaan itu lebih banyak proses produksi ketimbang ya gitulah ya intinya. Jadi langsung soal yang pertama. Pada awal tahun 1980, metode Six Sigma mulai diperkenalkan aplikasinya pada perusahaan manufaktur secara bertahap. Diaplikasikan juga pada sektor bisnis lain seperti perbankan, hotel, rumah sakit, dan lain-lain. Yang menjadi soal adalah jelaskan apa yang menjadi fokus dan target Motorola dalam implementasi Six Sigma dan bagaimana hasilnya. Tentunya di sini saya mempunyai jawaban. Pada awal 1980, Motorola ini memperkenalkan metode Six Sigma dalam usaha untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Fokus utama dari implementasi ini adalah untuk mengurangi variasi dalam proses produksi, sehingga mereka dapat memproduksi produk yang lebih konsisten dan memiliki tingkat cacat yang lebih rendah. Sudah jelas bahwasanya tujuannya adanya Six Sigma ini untuk meningkatkan produksi sehingga lebih konsisten serta memiliki tingkat kecacatan yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Kemudian hasil dari implementasi Six Sigma ini sangat signifikan. Mereka pun berhasil untuk mengurangi variasi dalam proses produksi mereka secara drastis, sehingga menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas produk mereka. Selain itu, metode ini membantu Motorola untuk mengurangi biaya yang terkait dengan cacat dan ketidakmampuan proses, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat reputasi merek mereka. Jadi sangat berpengaruh sekali dari metode ini. Kemudian langsung saja nomor 2, dalam implementasi Six Sigma terdapat pedoman yang dijadikan acuan, yakni 5 fase dalam upaya penyelesaian proyek. Nah, di sini sudah ada jawaban saya. 5 fase tersebut adalah atau mendefinisikan, kemudian mengukur, kemudian menganalisis, meningkatkan, dan yang terakhir adalah mengendalikan atau kontrol. 5 fase tersebut ini disingkat DMIC. Itu singkatannya Davis, Measure, Analyze, Improve, and Control. Itu. Jadi mendefinisikan ini fase yang awal dari seproyek dari sebuah proyek Six Sigma. Kemudian mengukur itu setelah mendefinisikan proyek kemudian diukur. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis dari data yang terkumpul itu ya, dari mengukur serta definisi yang tadi. Kemudian yaitu improve atau meningkatkan. Dan yang terakhir adalah kontrol, yaitu pengendalian atau mengendalikan. Fase terakhir dari
itu tadi, yaitu mengendalikan proses yang telah diperbaiki. Ini melibatkan pengembangan sistem kontrol untuk memastikan bahwa perbaikan yang telah dilakukan itu berkelanjutan dan kinerja proses tetap stabil. Dan langkah-langkah ini sering melibatkan pengembangan standar operasional baru, pelatihan personel, dan implementasi sistem pemantauan. Jadi itu jawaban nomor 2. Kemudian nomor 3. Sebutkan dan jelaskan minimal 5 standar kualitas yang menjadi rujukan perusahaan sektor makanan dan minuman dalam menjamin kualitas produk. Sudah jelas soalnya, berarti ada beberapa standar yang harus digunakan sehingga kualitas dari minuman itu dan makanan itu sudah terjamin. Nah, di sini sudah tertera jawaban saya. Ini ada 5 standar kualitas yang umum oleh standar perusahaan makanan dan minuman. Yang pertama ini ISO 22000. Kemudian Hazard Analysis and Critical Control Points atau HACCP, kemudian GMP, kemudian IFS, dan yang terakhir yakni BRC Global Standard atau BRC. ISO 22000 sendiri merupakan standar internasional untuk sistem manajemen keamanan pangan. Jadi konsumen itu merasa aman ketika perusahaan memiliki standar ISO 22000. Kemudian Hazard Analysis and Critical Control Points, yakni HACCP, merupakan sistem manajemen keamanan pangan yang berfokus pada identifikasi, evaluasi, dan pengendalian bahaya yang berpotensi mengancam keamanan pangan selama produksi. Jadi HACCP ini berlangsung ketika produksi makanan ataupun minuman tersebut. Kemudian yang ketiga yakni Good Manufacturing Practice atau GMP, merupakan standar internasional yang mengatur praktik produksi yang baik dalam industri makanan dan minuman. Ini mencakup aspek produksi, termasuk sanitasi fasilitas, kemudian kontrol kualitas bahan baku, dan pemantauan proses produksi serta pelatihan karyawan. Gitu. Kemudian yang 4 yakni ada IFS dan yang kelima adalah BRC. IFS sendiri ini standar kualitas keamanan pangan, lagi-lagi keamanan pangan yang diterapkan di sektor makanan dan minuman. Standar ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pemasok dan produsen mematuhi persyaratan keamanan pangan, kualitas produk, dan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Kemudian yang terakhir adalah BRC, British Retail Consortium. Ini merupakan serangkaian standar yang digunakan oleh produsen makanan dan minuman untuk memastikan keamanan, kualitas, dan kepadan produk mereka terhadap persyaratan hukum dan pelanggan. Sehingga pelanggan ini merasakan keamanan ketika mengkonsumsi produk perusahaan yang telah dikeluarkan. Jadi itu sangat penting sekali dari 5 standar kualitas ini. Kemudian soal yang terakhir, yakni jelaskan langkah-langkah penerapan GMP. Nah, GMP ada di atas tadi ya, Good Manufacturing Practice. Ini GMP juga ada langkah-langkahnya. Dan juga penerapan GMP ini bagi industri makanan minuman skala kecil itu seberapa penting sih gitu. Jadi penerapan GMP itu sangat penting bagi industri makanan dan minuman skala kecil untuk memastikan bahwa produk mereka aman, bermutu, dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi langkah-langkahnya adalah yakni pendidikan dan pelatihan karyawan atau yaitu pelatihan ya Mas ya. Kemudian ada pengendalian proses produksi. Jadi harus dikendalikan produksi, tidak boleh over juga tidak boleh kurang. Itu sangat penting dalam dunia perusahaan. Karena nanti berhubungan dengan biaya ya tentunya. Kemudian ada sanitasi, fasilitas, dan peralatan. Bagaimana sih itu?
menjaga kebersihan dan sanitasi fasilitas produk serta peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Ini termasuk rutin membersihkan peralatan, mengontrol hama, dan memastikan lingkungan produksi bebas dari kontaminasi sehingga para konsumen itu merasa aman dan nyaman ketika mengkonsumsi produk kita. Jadi tidak ada rasa khawatir dari konsumen dan kita pun akan lebih efektif dalam produksi suatu produk. Jadi itu teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat apapun yang saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya adalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Saya Muhammad Tanur Kurniawan, 21 tahun dari Teknik Industri, menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mas yang kalau nyimpen ini? Mas mana? Stop, stop. Stop ya. Ini terus ini ya. Stop ini ya.